Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Subagja dari kelas HK 18C. Di sini saya akan menerangkan soal ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Kesehatan dengan Ibu dosen pengampu dari Ibu Sartika Dewi SST MHKes. Soal yang pertama, nomor 1. Jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Deskripsikan. Jawabannya ialah nomor 1. Pengertian hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan atau penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan yang tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat dengan sendirinya. Hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerimaan pelayanan atau masyarakat. Hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan meliputi penerapan peringkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. B. Tujuan hukum kesehatan. Tujuan hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab dari pihak terkait dengan stakeholder dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. C. Karena untuk mengetahui bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit ada 3 pelaku utama yang berperan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Ketiga pelaku utama tersebut adalah pasien, dokter, dan rumah sakit. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Permenkes nomor 159/1988 tentang rumah sakit, dan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik nomor YM.01.04.3.5.2504 tentang pedoman hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit. Sehat. Oke. Sekarang kita beralih kepada soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, apakah pengertian sehat menurut undang-undang? Nomor 2. Apakah pengertian sehat menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan? Menurut pendapat pribadi, seorang dikatakan sehat itu seperti apa jika dihubungkan dengan undang-undang kesehatan? Uraikan menggunakan bahasa pribadi. Di sini saya akan menjawab yang nomor 2 ya. Mohon maaf. Nomor 2. A. Sehat menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 adalah hak keadaan baik secara fisik, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. B. Seorang dikatakan sehat jika dihubungkan dengan undang-undang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sekarang saya akan membacakan soal yang nomor 3. 3. Dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Jelaskan. Di nomor 3 ini saya menjawab, hubungan hukum dokter mengacu pada pasal 1320 KUHP Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian atau perikatan hukum. Syarat tersebut yaitu antara lain pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum. 2. Perjanjian antara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. 3. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan. 4. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak
bertentangan dengan hukum. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Pilih salah satu yang mendominasi. Saya akan menjawab soal nomor 4. Nomor 4. Jawabannya ialah A. Sumber hukum kesehatan dan penjelasannya. Pertama, undang-undang. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat pelengkap negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. 3. Kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. 3. Jurisprudensi adalah keputusan hakim atau pengadilan terhadap persoalan tertentu yang menjadi dasar bagi hakim-hakim yang lain dalam memutuskan perkara, sehingga keputusan hakim itu menjadi keputusan hakim yang tetap. 4. Perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Para pihak mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. 5. Traktat atau perjanjian antar negara. Dalam pasal 11 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Perjanjian antar negara yang sudah disahkan berlaku mengikat negara peserta termasuk warga negara yang masing-masing. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar mempengaruhinya bagi pengadilan hakim dalam mengambil keputusannya. Doktrin untuk dapat menjadi salah satu sumber hukum formal harus telah menjelma menjadi keputusan hakim. B. Sumber hukum. Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis atau undang-undang, namun juga pada jurisprudensi atau traktat konsensusus dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran termasuk doktrin. Akan tetapi tidak semua sumber hukum di atas memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Banding authority. Jurisprudensi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun doktrin atau pendapat ahli tidak. Pendapat ahli maupun doktrin hanya dapat dijadikan sebagai persuasive authority bagi hakim, misalnya dalam mencari atau menemukan hukum yang baru. Pada prinsipnya bagi hakim, misalnya dalam mencari atau menemukan hukum yang baru, pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara hanya karena masalah tersebut belum ada undang-undangnya. Indonesia menganut sistem modifikasi, bukan common law system. Namun dalam prakteknya terkadang ada modifikasi keduanya sehingga hakim diperbolehkan membuat penafsiran dan mencari hukum baru. Di sinilah doktrin atau pendapat ahli diperlukan sebagai sumber hukum. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam mengenai kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Jawaban dari nomor 5. Jaminan kesehatan merupakan salah satu dari 5 jaminan sosial seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan tersebut diamanatkan Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jaminan kesehatan JKN dan BPJS Kesehatan pada dasarnya keduanya ada dua hal yang sama. JKN adalah sama program-program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diakses pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan gawat darurat. Ada pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian dan keparahan atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Kriteria
kegawat daruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitasi kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan, BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi tambahan dapat melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat untuk peserta jaminan kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan program asuransi kesehatan tambahan. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam-macam dari aborsi. 6. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Itu tentang aborsi. Aborsi adalah sebuah tindakan untuk melakukan pengguguran kandungan yang dimana menjadi sebuah akhir dari kehamilan dengan cara melakukan pengeluaran terhadap janin maupun embrio sebelum janin tersebut dapat keluar dari rahim sang ibu. Hal ini kemudian akan menyebabkan kematian pada janin tersebut. Aborsi yang dimana dilakukan secara tidak sengaja maka akan dapat dianggap sebagai sebuah keguguran, dan kemudian apabila aborsi yang dilakukan secara sengaja maka hal ini akan dianggap sebagai aborsi induksi maupun abortus provocatus, yang dimana kata aborsi sendiri hanya akan digunakan di dalam pengertian abortus provocatus. Dari prosedur tersebut juga dilakukan pada saat janin yang dimana memiliki potensi untuk dapat hidup di luar rahim akan dinamakan dengan aborsi tahap akhir. Macam-macam aborsi. Yang pertama, abortus komplit. Pada jenis keguguran ini, mulut rahim terbuka lebar dan seluruh jaringan janin keluar dari rahim ibu hamil. Yang mengalami ini akan mengalami pendarahan vagina serta nyeri perut seperti sedang melahirkan. Biasanya abortus komplit terjadi pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Abortus jenis ini juga tidak memerlukan dikuret. 3. Abortus tidak dapat dihindari dari inkomplit. Pada abortus inkomplit, janin bisa saja masih utuh di dalam rahim atau hanya keluar sebagian. Akan tetapi keguguran dapat dihindari karena mulut rahim sudah terbuka dan terjadi pendarahan disertai nyeri perut. Ancaman abortus sebenarnya bukan keguguran. Pada kondisi ini mulut rahim masih tertutup dan pada janin hidup di dalam rahim, pendarahan dari vagina dan nyeri perut yang dialami pun masih tergolong ringan. Risiko terjadinya memang lebih besar, namun biasanya kehamilan masih mungkin dilanjutkan. Terus ada aborsi tak terduga. Pada aborsi tak terduga, janin telah meninggal namun tidak menyadarinya karena tidak ada keluhan. Kemungkinan lain bakal janin memang tidak berkembang sejak awal. Piket open. Kondisi ini biasanya baru disadari ketika ibu kontrol dan denyut janin tidak terlihat pada pemeriksaan USG. Abortus berulang. Abortus berulang merupakan diagnosis untuk keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Kemungkinan terjadinya abortus berulang sangat kecil. Oleh karena itu, konsultasikan kejadian ini kepada dokter kandungan untuk mencari tahu penyebabnya. Sekarang soal nomor 7. Kita scroll lagi ya. Kita bacakan soal nomor 7. Soal nomor 7, pengertian dari malpraktek adalah praktek yang buruk. Apa yang disebutkan dengan praktek yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktek? Jelaskan. Di sini kita akan menjelaskan. Nomor 7. Praktek yang buruk adalah kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan, atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu, termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar, atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal, atau sikap immoral. B. Yang menjadi tolak ukur dalam malpraktek, kesalahan dalam tindakan medis pada umumnya terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh pihak medis, di mana tolak ukur kesalahan dalam melaksanakan tugas profesi kedokteran berupa kelalaian dalam hukum pidana adalah kelalaian berat, culpa lata, atau bukan kelalaian kecil, culpa elepis.
Jadi malpraktek itu sebenarnya kelalaian yang disebabkan oleh pihak kedokteran atau pihak kesehatannya juga gitu. Sekarang soal nomor 8. Sebutkan dan jelaskan macam-macam dari malpraktek beserta masing-masing contohnya. Kita baca contohnya ya. 1. Malpraktek medik. Medical malpractice. Malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien atau penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter tergugat. Contohnya dari malpraktik medik yaitu 1. Salah mencaklokkan jantung dan paru-paru sehingga meninggal. 2. Operasi tesis yang salah. 3. Bangun ketika dioperasi. 4. Bedah jantung yang salah. 5. Pasca operasi logam tertinggal di dalam. 2. Malpraktek etik, yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Contoh dari malpraktek etik yaitu seorang bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika bidan. Etika kebidanan yang dituangkan dalam kode etik bidan merupakan seperangkat standar etis prinsip atau norma yang berlaku untuk seluruh bidan. 3. Malpraktek yuridis. Malpraktek yuridis, Sujit Maluku membedakan malpraktek yuridis menjadi 3 bentuk yaitu malpraktek perdata sipil, malpraktek pidana kriminal, malpraktek dan malpraktek administrasi malpraktek. 1. Malpraktek perdata sipil. Malpraktek perdata terjadi apabila menyebabkan ketika terpenuhinya isi perjanjian prestasi di dalam transaksi terpetik oleh tenaga kesehatan atau terjadinya perbuatan melanggar hukum. Contoh dari malpraktek perdata yaitu seorang dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban di dalam tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang tertinggal, kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal tersebut. Dalam ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan. 2. Malpraktek pidana. Malpraktek pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Contoh malpraktek pidana yaitu 1. Melakukan aborsi tanpa tindakan medis. 2. Kurang hati-hatinya perawatan dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien membengkak karena terinfeksi. 3. Seorang bayi yang berumur 3 bulan yang jarinya terpotong pada saat perawat akan melepas bidah yang dipergunakan untuk menginfeksi infus. 3. Malpraktek administrasi. Malpraktek terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara itu. Contoh malpraktek administrasi yaitu menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. 9. Kita bacakan soal nomor 9 ya. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan jenis dari euthanasia dan syarat atau kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Ribet juga ya. Nomor 9 akan saya jawab dengan jawaban yang sudah saya buat. Pengertian euthanasia. Euthanasia berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Euthanasia hanya untuk pasien yang sakit parah dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Misalnya mereka sudah koma selama berbulan-bulan dan hanya bergantung pada alat yang menempel pada tubuhnya. B. Atau kedua, syarat atau kriteria dari euthanasia yaitu euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak, memberikan atau mengambil tindakan pertolongan biasa atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung. Euthanasia aktif, mengambil tindakan yang secara aktif baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai mere killing. Euthanasia non-voluntary, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga atau keputusan pemerintah. Sekarang kita jawab soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. 10.
Apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan? Dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut, termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak? Nomor 10 akan saya jawab yang A. Tidak diperbolehkan. Karena Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 melarang dokter membantu pasien yang tidak mungkin sembuh menurut medis untuk melakukan euthanasia. Dokter memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan menyembuhkan pasien dengan usaha sebaik mungkin. Jadi euthanasia tidak diperbolehkan di Indonesia, rekan. B. Berdasarkan pandangan agama, seringkali seorang tenaga medis harus kasus yang berada dalam posisi yang kurang menyenangkan karena harus dihadapkan pada keputusan melakukan euthanasia atau tidak. Yang jelas, tindakan euthanasia dilarang oleh agama karena termasuk kasus pembunuhan, sama halnya dengan aborsi, menghilangkan nyawa orang itu termasuknya ya. C. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindakan mematikan orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia. Apalagi di negara hukum, itu negara Indonesia. Di Indonesia permasalahan tentang HAM diatur dalam Undang-Undang 1945 dalam KUHP. Bahkan karena sebegitu pentingnya perlindungan HAM, maka didirikannya Komnas HAM, kasus HAM yang menanggulangi kasus HAM di Indonesia. Euthanasia salah satu dari sekian banyak tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Euthanasia adalah tindakan mematikan orang lain untuk mengurangi penderitaan sekarat. Jika dilihat dari pengertiannya, euthanasia merupakan tindakan melanggar HAM. Betapa menghilangkan nyawa seseorang, apapun alasannya, adalah sebuah tindakan melanggar hak hidup seseorang. Untuk memudahkan kita untuk melihat apakah euthanasia melanggar hak asasi manusia atau tidak, setidaknya kasus Terry Kavo dapat membuka mata kita bahwa benar euthanasia melanggar HAM. Jadi di sini saya Aris Subagja telah membacakan soal begitu juga jawaban dari ujian akhir semester hukum kesehatan. Cukup sekian, terima kasih. Dadah, bye-bye.